Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas F semester 6. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah yaitu Pemerintahan Nasional. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan nasional, sebuah sistem kekuasaan tertinggi yang menjadi dasar utama dalam menjalankan sebuah negara. Baik, mari kita pahami bersama bagaimana pemerintahan nasional bekerja dan mengapa pemahamannya penting bagi kita semua. Yang pertama itu definisi pemerintahan nasional. Pemerintahan nasional ini merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan ini mencakup 3 cabang utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia, struktur pemerintahan nasional dijalankan oleh Presiden bersama lembaga tertinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD atau Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kehadiran lembaga-lembaga ini membentuk sistem keseimbangan kekuasaan atau checks and balances yang berfungsi mencegah dominasi suatu pihak atas pihak lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup pemerintahan nasional secara garis besar. Ruang lingkup pemerintahan nasional ini terbagi ke dalam 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR dan DPD. Tugas utama mereka adalah merumuskan undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden dan jajaran kementerian. Mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara di berbagai bidang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin bahwa semua kebijakan dan peraturan berjalan sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, fungsi dan peran pemerintahan. Pemerintahan nasional ini memiliki sejumlah fungsi utama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang pertama itu fungsi regulasi, yaitu menyusun aturan hukum demi menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, fungsi pelayanan publik yang mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan keamanan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, fungsi distribusi kesejahteraan, di mana pemerintahan berperan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi demi mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, fungsi stabilisasi, yakni menjaga stabilitas politik sosial dan ekonomi negara demi terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, sistem pemerintahan di dunia. Sistem pemerintahan tidaklah seragam di seluruh dunia. Terdapat 3 bentuk utama sistem pemerintahan yang umum diterapkan di berbagai negara. Yang pertama itu sistem presidensial seperti yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang terpisah dari parlemen. Yang kedua, sistem parlementer yang diterapkan di negara seperti Inggris dan India. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan yakni Perdana Mentari dipilih oleh parlemen dan dapat diberhentikan jika kehilangan dukungan mayoritas. Yang ketiga, sistem semi presidensial, contohnya di Prancis, di mana kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana mentari yang bekerja bersama dalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya, hubungan antara lembaga negara. Hubungan antara lembaga-lembaga yang bersifat ini saling melengkapi dan saling mengawasi.
Presiden bersama jajaran menteri sebagai pelaksanaan eksekutif bertugas menjalankan kebijakan negara, DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sementara itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif menguji dan menegakkan hukum serta menjamin keadilan. Yang ketiga, cabang kekuasaan ini terikat dalam sistem checks and balances yang memastikan tidak ada kekuasaan yang berjalan secara absolut. Selanjutnya, tujuan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan nasional yang efektif ini bertujuan mewujudkan stabilitas nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Keberhasilan pemerintahan ini sangat ditentukan oleh kolaborasi antar lembaga negara yang solid serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik. Partisipasi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab akan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, dapat kita simpulkan yaitu sebagai pilar utama negara, pemerintahan nasional memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami sistem pemerintahan tidak hanya penting bagi kalangan akademisi, namun juga bagi seluruh warga negara. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat berkontribusi secara aktif dalam kehidupan demokrasi dan turut mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat. Mari bersama-sama membangun masa depan bangsa yang lebih baik dimulai dari kesadaran peran kita sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Itulah penjelasan saya. Sekian dari saya yang saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi fil sabili haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.